Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana ampunan Allah begitu luas, bulan di mana pahala Allah lipat gandakan, bulan mulia yang diharapkan kedatangannya oleh seluruh umat muslim di dunia. Bahkan tidak hanya umat muslim seluruh dunia, saudara-saudara teman-teman kita pun dari agama lain juga akan mendapat imbas, mendapatkan keberkahan dari datangnya bulan Ramadan ini. Bulan ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan keislaman kita, meningkatkan keihsanan kita, sehingga kita bisa mencapai apa yang Allah harapkan, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Memang berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari bagi sebagian orang merupakan hal yang sangat berat. Tapi insya Allah hal itu akan membuat manusia menjadi lebih sehat, menjadi lebih kuat. Bahkan sudah diteliti bahwasanya puasa ini membuat tubuh kita menjadi semakin lebih sehat. Penelitian-penelitian di luar membuktikan bahwa puasa dapat mematikan atau menghilangkan sel-sel yang sudah kadaluarsa, sel-sel yang sudah mati, dan akan ada peremajaan dengan kita berpuasa. Hal ini tentunya puasa di bulan Ramadan sangat bermanfaat bagi tubuh kita, sangat terkait dengan sains, dengan kesehatan, dengan ilmu kedokteran. Mungkin baru ini ditemukan korelasi antara puasa dengan kesehatan manusia. Baru 100-200 tahun, tapi Allah sudah memerdekakan kita untuk berpuasa 1400 tahun yang lalu. Kita mungkin melaksanakan puasa karena keimanan, tapi kadang-kadang kita tidak mengetahui apa hikmah di balik puasa tersebut. Nah, baru-baru inilah ditemukan adanya hikmah puasa yang sangat besar. Itu menunjukkan bahwasanya antara sains dengan agama, dengan syariat, ada keterkaitan, ada hubungan yang sangat erat, di mana Allah menurunkan Al-Quran itu menjadi panduan bagi umat muslim, tidak hanya umat muslim, juga umat manusia. Hudal linnas. Sedangkan sains yang modern sekarang ini semakin berkembang, dan alhamdulillah tidak ada satupun penemuan-penemuan sains yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran. Oleh karena itu, pada momen Ramadan kali ini kita diharapkan bisa memperbanyak membaca Al-Quran, tapi tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafalkan, tidak hanya dipahami maknanya. Lebih jauh dari itu, kita umat muslim perlu untuk
meriset apa isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran juga berisi tentang fakta-fakta sains yang harus dicari, yang harus diteliti oleh umat muslim. Masalahnya sekarang kita masih dalam masa keterpurukan. Kita masih jauh ketinggalan oleh bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-muslim, bangsa-bangsa Eropa, Amerika, bangsa Jepang pun kita masih jauh kalah dengan mereka. Oleh karena itu, alangkah baiknya di bulan Ramadan ini kita lebih meningkatkan ibadah kita, tidak hanya ibadah mahdoh, juga ibadah ghairu mahdoh. Tidak hanya ibadah antara manusia dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala, juga dengan alam sekitarnya. Kita melihat bahwasanya berbagai macam bencana, terutama banjir baru-baru ini di beberapa daerah di Indonesia, itu karena akibat dari ulah tangan manusia yang hanya mengedepankan nafsu dan juga keserakahannya, tanpa melihat bahwa Allah telah berfirman, Zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwasanya kerusakan yang terjadi di daratan, di lautan, itu adalah akibat dari perbuatan manusia. Al-Quran begitu tepat dalam menggambarkan bahwasanya bencana-bencana yang terjadi ini adalah akibat kelalaian manusia, akibat keserakahan, akibat kerakusan, mengeksploitasi alam tanpa mengindahkan untuk melakukan peremajaan, hanya mengambil keuntungan saja. Oleh karena itu, di bulan yang penuh barokah ini, penuh maghfirah ini, penuh rahmat ini, marilah kita sama-sama saling mengingatkan, saling beribadah, tidak hanya tadi mahdoh, tapi juga ghairu mahdoh. Seorang santri yang belajar mempelajari sains itu juga ibadah. Seperti misalnya Nabi Ibrahim, beliau mencari Tuhan penciptanya dengan melihat alam semesta ini, melihat bintang, melihat bulan, memperhatikan matahari, tapi semuanya terbenam. Wah, kemudian beliau mengatakan, saya tidak suka yang terbenam. Itu menunjukkan bahwa dalam proses pencarian Tuhan, kita harus melihat alam semesta ini dengan bijak, dengan betul-betul memanfaatkan ataupun kembali untuk manusia, jangan sampai hanya untuk nafsu, keserakahan, demi memuaskan kebutuhan manusia itu sendiri. Sekali lagi, semoga di bulan Ramadan yang suci ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, kekuatan dalam melaksanakan ibadah puasa, serta memperoleh pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita mencapai tingkatan tattaqun, menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Itu saja, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.